Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, di mana di akhir bulan Juni ini kita masih diberikan napas hidup. Kita boleh melewati hari-hari yang sudah kita lalui bersama dengan Tuhan, dan kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan terlebih dahulu mengambil waktu sejenak untuk mempersiapkan hati kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Ampunkan kami untuk segala dosa kesalahan kami, supaya ibadah kami pribadi lepas pribadi berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Biarlah ini boleh menjadi ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena hanya di dalam Dia saja kita boleh mendapatkan ketenangan di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini. Hanya dekat Allah. Tenang hatiku.
Engkau saja kami merasakan ketenangan. Hanya dekat dengan Engkau saja Tuhan kami dapatkan kekuatan baru. Karena kalau kami melihat hidup kami Tuhan, di sekeliling kami ada banyak persoalan, ada banyak permasalahan Tuhan, yang terkadang juga boleh membuat kami lemah Tuhan. Tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya ketika kami dekat dengan Engkau, kami akan mendapatkan ketenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini Engkau masih berikan kami kesempatan untuk boleh ada sebagaimana kami ada karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami jemaat Mugidi Elroy beribadah meskipun masih di rumah masing-masing Tuhan, tapi tidak mengurangi semangat kami untuk terus mempermuliakan Engkau karena Engkau layak ditinggikan dalam hidup kami Bapa. Oleh sebab itu sepanjang ibadah kami pagi ini dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami supaya ibadah yang kami lakukan pagi ini berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, silakan duduk kembali. Kita akan bersukacita. Kita akan terus meninggikan nama Tuhan karena Dia adalah gunung batu kita, Dia adalah penolong kita, bahkan Dia adalah tanduk selamat kita. Kita katakan bahwa Tuhan juga gunung batuku. Kita akan nyanyikan sambil bertepuk tangan. kita yang tinggi. Kita boleh serahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia, dan kita percaya bahwa Dia akan terus pelihara hidup kita. Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan mempersiapkan hati kita masing-masing untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, menyiapkan hati kita supaya kita siap untuk menerima firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan menegur kita, kita siap untuk berubah. Ketika firman Tuhan mengingatkan kita akan dosa kita, kita berbalik dari dosa kita dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan ketika firman Tuhan memberkati kita, kita siap menerima berkat itu. Kita siapkan hati kita dengan pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Saat
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita awali dengan doa. Bapa di surga yang kami puji, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau ibadah di minggu akhir, minggu keempat bulan Juni, tanggal 28 Juni 2020. Dan Tuhan, hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus, memampukan hamba menyampaikan firman ini, sehingga firman ini dengar oleh semua jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, diberkati dan memberikan kekuatan buat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami semua jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing bisa konsentrasi, sukacita, merasa mengalami kekuatan dari Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus. Hari ini Minggu 28 Juni 2020 atau minggu akhir di bulan Juni atau pertengahan di tahun 2020. Kita mengharap bulan depan, bulan Juli, kita bisa ibadah di gereja seperti biasa. Karena kita lihat beberapa gereja di Kota Bandar Lampung sudah bisa memakai ibadah di gereja masing-masing, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, saudaraku terkasih dalam Yesus, kalau minggu kemarin tanggal 21 Juni 2020, tema renungan atau tema khotbah yaitu temanya bukti kebesaran Tuhan dari kitab Mazmur. Nah, untuk hari ini Minggu 28 Juni temanya tetap sama, bukti kebesaran Tuhan dari kitab Mazmur, cuma pasalnya berbeda, saudaraku. Kalau ini dari pasal 139, Mazmur 139 ayat pertama hingga ayat 14. Saya baca demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menata tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Haleluya. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, kitab Mazmur
pasal 139 yang tulis oleh Raja Daud, ya. Kembali saudaraku, Raja Daud di sini pas Mazmur 139 menjelaskan pada kita tentang kebesaran Tuhan. Daud sudah mengalami apa yang dikatakannya. Jadi sebelum dikatakan oleh Raja Daud, dia sudah mengalami, saudaraku, betapa besar keajaiban Tuhan buat dia. Dan demikian juga demikian juga buat Bapak Ibu dan saya. Kita percaya sungguh-sungguh kebesaran Tuhan itu nyata buat kita, saudaraku. Amin. Mari kita perhatikan bagaimana kebesaran Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 1 hingga 14. Ya, kita perhatikan saudaraku, Mazmur 139 ayat 1 14. Pertama gini, Tuhan itu mengenal kita. Ayat pertama, ya. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Raja Daud percaya bahwa Tuhan disembah itu mengenal siapa itu Daud. Yang kedua, Tuhan tahu pikiran kita. Ya, Tuhan tahu apa yang sedang kita pikirkan. Tuhan tahu. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dari sorga Tuhan tahu apa yang sedang kita pikirkan. Ayat 3. Ayat ketiga, saudaraku, Tuhan tahu segala jalan kita. Engkau meriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Nah, saudaraku terkasih, bukti kebesaran Tuhan yang pertama, saudaraku, dia tahu segala persoalan hidup. Sulami, dia tahu segala persoalan hidup. 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah keketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Raja Daud yakin bahwa segala persoalan hidupnya diketahui oleh Tuhan. Itulah salah satu bukti kebesaran Tuhan, saudaraku. Jadi tidak ada yang Tuhan tidak tahu, semuanya tahu. Apa yang sedang saudara alami, apa yang sedang saudari pikirkan, apa yang sedang jemaat gumuli, Tuhan itu tahu. Karena dia maha tahu, ya. Dalam Lukas 12 ayat 2 dikatakan, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ya, tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Tuhan tahu semua, saudaraku. Ada satu cerita begini, saudaraku. Ada seorang guru matematika memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Ya, ini guru SD. Dia memberikan perkalian angka 8. Itu dia, saudaraku, dari 1 kali 8 sampai 10 kali 8, ya. Itu dia tulis 1 kali 8 sama dengan 7, 2 kali 8 sama dengan 16, 3 kali 8 sama 24. 4 kali 8 sama 42, 5 kali 8 sampai 32, 5 kali 8 sampai 40, 6 kali 8 48, sampai 10 kali 8 sama dengan 80. Ketika guru ini sudah selesai menulis, maka murid-murid yang melihat tulisan gurunya tertawa. Kenapa anak-anak atau murid-murid tertawa melihat tulisan guru pelajaran matematika perkalian angka 8? Ternyata, saudaraku, ada satu yang salah memang, yaitu 1 kali 8 ditulis guru sama dengan 7, yang seharusnya adalah 8. Dari 2 kali 8 sama dengan 16, 3 sampai 10 kali 8 itu benar. Artinya, saudaraku, karena ada satu perkalian yang salah, maka itu bahan ketahuan oleh murid-muridnya. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus,
sama seperti saudara atau kita yang pernah alami di dunia ini. Mengapa saya katakan demikian? Saya yakin saudaraku, kita anak-anak Tuhan pasti sering melakukan perbuatan baik, hal-hal yang baik, ya. Bukan supaya dipuji orang, tapi apa yang kita buat hal-hal yang baik, tidak ada pujian, tidak ada rasa hormat dari siapapun, ya. Tetapi ketika kita buat satu yang salah, satu saja yang salah, dibandingkan ada banyak yang baik kita lakukan, tapi ada satu yang salah kita lakukan, itu jadi bahan omongan, jadi bahan tertawakan, bahan hinaan. Padahal hanya satu masalah, satu saja masalah, itu kita diketawakan, kita mungkin dihina, kita mungkin nggak disegani. Tapi banyak yang baik kita lakukan, itu nggak dipandang, itu nggak dipuji. Itulah dunia, saudaraku. Itulah dunia. Saya percaya saudara terkasih banyak melakukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat, tapi nggak ada yang memuji. Tapi ketika kita melakukan satu masalah, itu jadi sorotan, jadi bahan perbincangan. Itulah dunia, saudaraku. Tapi lihat Bapa di sorga, Dia tahu segala sesuatu apa yang kita perbuat. Dia tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia tahu semuanya, saudaraku. Itu sebabnya Raja Daud mengatakan bahwa inilah bukti kebesaran Tuhan, bahwa Dia tahu segala persoalan hidup saudara dan saya. Jadi, jangan kita mengeluh. Kalau manusia tidak menghormati kita, manusia tidak menghargai kita, tapi ada yang menghormati kita, ada yang memuji-muji kita, ada yang menyayangi kita, yaitu Bapa di surga, Tuhan kita. Haleluya. Semangat terus. Jangan menyerah. Yang kedua, saudaraku, bukti kebesaran Tuhan, saudaraku, dari ayat 7 sampai ayat 12. Ya. Bukti kebesaran Tuhan yang kedua adalah Dia hadir di segala jalan hidup. Dia hadir di segala jalan hidup. Ayat 7. Manusia tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ya. Ayat 8. Kehadiran Tuhan tidak bisa dibatasi ruang lingkup. Ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menatap tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Raja Daud mengalami betapa besar kebesaran Tuhan. Kemana saja Daud pergi, Raja Daud merasakan kehadiran Tuhan. Dikatakan, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menatap tempat tidurku di dunia orang mati, Sheol, ya, di situ pun engkau ada. Daud mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dibatasi ruang lingkupnya. Dia ada di mana-mana. Daud sudah mengalami, saudaraku, karena dia pernah dikejar-kejar oleh musuhnya, yaitu Saul, Raja Saul dengan pasukannya. Jadi itu, saudaraku, bukti kebesaran kedua, yaitu Dia hadir di segala jalan hidup. Ayat 9 dan 10, Tuhan setia menuntun umatnya. Ayat 11 dan 12, rencana Tuhan tak dapat dibatasi manusia. Ya, jadi gini, ayat 11, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, kata Daud, biarlah kegelapan yang melingkupi aku, tidak usah ada terang, kegelapan saja yang melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. Ayat 12, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang,
kegelapan sama seperti terang. Jadi Daud mengendaki, biarlah gelap saja yang kualami, gelap saja yang kulihat. Walaupun ada siang biar jadi gelap, walaupun ada pagi sore biar jadi gelap, gelap saja yang melingkupi aku. Tapi apa? Justru Tuhan tidak bisa dibatasi oleh alam. Justru kehadiran Tuhan memberikan terang bagi Daud. Saudara terkasih, inilah rencana Tuhan tidak dapat dibatasi oleh manusia. Tuh, saudaraku. Jadi, kita harus yakin kemana kita melangkah, ya. Apa yang kita rencanakan, kita harus yakin Tuhan hadir, Tuhan nyertainya. Immanuel, Allah beserta kita. Sama seperti kitab Roma pasal 28, ya. Roma, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah itu turut bekerja, Allah itu hadir. Allah tidak pernah menjauh dari kita, justru kita yang menjauh dari Dia. Amin, saudaraku. Jadi yang kedua, Dia hadir di segala jalan hidup. Yang ketiga atau yang terakhir, saudaraku, ayat 13 dan 14, yaitu Dia yang merancang hidup kita. Ulangi, Dia yang merancang hidup kita. Ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Raja Daud, saudaraku, ya, Raja Daud yakin 100% bahwa dia ada di bumi ini. Dia ada di bumi ini bukan oleh karena secara kebetulan adanya pertemuan sel sperma jantan dan sel telur. Ya, sehingga itu menjadi enzim, menjadi janin dan menjadi bayi dan akhirnya lahirlah si Daud. Bukan itu, tapi Raja Daud yakin bahwa sejak dalam kandungan ibunya Allah telah menuntunnya, Allah telah menenunnya, menenun. Menenunnya, kita lihat tukang apa nih yang buat kain ditenun. Disusun. Ya. Allah yang menenunnya. Jadi sejak dalam kandungan si Raja Daud, dia yakin Allah sudah bekerja, Allah yang menenunnya, yaitu Dia yang merancang hidup kita. Ini yang ketiga, saudaraku. Mengapa Daud berkata demikian? Nah, kita tahu, saudaraku, ya, Daud ini lahir tahun 1004 sebelum Masehi dari 8 bersaudara, dan Daud adalah anak yang bungsu. Anak pertama adalah Eliab. Anak kedua atau abang kedua bernama Abinadab. Abang ketiga bernama Syama. Anak keempat, kelima, keenam, ketujuh Alkitab tidak menyebut, tapi yang ke-8 adalah Daud. Daud itu anak yang bungsu, ya. Sementara anak pertama yang sulung Eliab. Menurut tradisi orang Yahudi, saudaraku, sebenarnya kalau menurut tradisi orang Yahudi, yang menjadi gembala domba itu harus anak sulung, anak pertama, yaitu Eliab, bukan Daud, karena Daud anak bungsu. Lalu mengapa Daud jadi gembala domba saat itu, saudaraku? Begini, saudaraku, ya. Bapaknya Elia bernama Isai, menganggap istrinya atau mamanya Daud itu pernah selingkuh. Jadi menurut pendapat Isai, bapaknya Daud, bahwa Daud itu adalah bukan anak kandungnya, tapi anak selingkuhan dengan orang lain, istrinya selingkuh dengan orang lain. Maka Isai membuat Daud menjadi gembala domba. Dia ditempatkan sebagai gembala domba. Tapi lihat, saudaraku, apa yang terjadi ketika Tuhan menyuruh Samuel
ke rumahnya Elia untuk mengurapi seorang raja. Apa terjadi saudaraku? Ya. Ketika Samuel tiba di rumahnya si Elisa, ya, di rumahnya orang tuanya si Daud, yaitu Isai, ya, Isai. Samuel berkata, ya, disuruhlah anak-anak Isai berbaris. Ketika Samuel melihat yang pertama bernama Eliab, Samuel berpikir, nah ini dia orang yang akan diurapi Tuhan karena badannya gagah perkasa. Tapi Tuhan berfirman kepada Samuel, bukan yang dilihat oleh manusia yang diminta Tuhan, bukan dilihat oleh mata yang diminta Tuhan. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Lalu kemudian keluar lagi Abinadab, juga kata Tuhan bukan itu. Keluar lagi Sama, Tuhan bilang juga bukan itu. Nah, ketika saudaraku sampai anak ketujuh, tetap Tuhan bilang bukan itu. Samuel sempat kebingungan. Apakah saya salah masuk ke rumah Isai? Dan dia bertanya kepada Isai, hai Isai, apakah ini anakmu semua? Isai berkata, masih ada satu lagi sedang mengembalakan domba. Lalu saya berkata, panggillah dia. Setelah dipanggil, dan setelah Samuel melihat, Tuhan berfirman kepada Samuel, urapilah dia, itulah aku hendaki. Allah sudah merancangnya. Allah sudah mendesain, ya, sudah mendesain. Kita harus yakin, saudaraku, kehadiran kita di bumi ini bukan secara kebetulan, tapi Allah yang sudah merancangnya sejak kekekalan. Amin. Allah sudah merancangnya sejak kekekalan. Ada sebuah cerita begini. Ada seorang developer ditemui oleh beberapa anak buahnya, yaitu bekerja sebagai mandor, ya. Lalu anak buahnya ini sebagai mandor datang kepada developer sebagai bosnya. Pak, kami minta izin. Mulai hari ini kami akan pensiun sebagai anak buah Bapak, sebagai mandor Bapak. Karena sudah sekian lama kami kerja dengan Bapak. Ternyata saudaraku, anak buah developer ini yang sebagai mandor atau sebagai pengawas bangunan, mereka merasa jenuh, mereka mulai bosan, mereka merasakan tidak ada perhatian dari pimpinan mereka, yaitu pemilik developer. Lalu pemilik developer berkata, tunggu, saya mohon kalian jangan berhenti sekarang. Saya minta dengan hormat, tolong kalian bertahan 1 tahun lagi. Dalam 1 tahun lagi, saudaraku, saya minta kalian buatlah rumah, 1 rumah 1 orang, 1 rumah 1 pengawal, 1 rumah 1 mandor. Buatlah. Lalu saudaraku, si mandor ini, si pengawal ini, ya, mulai kerja. Dan si developer menyiapkan material, ya, dari semen, pasir, alat seperti besi, ya, bahkan semua bangunan dipersiapkan oleh developer. Yang kerja ada yang setengah-setengah hati, ada yang bersungut-sungut, ada juga yang serius. Nah, serang terakhir, setelah mandor ini selesai mengerjakan rumah yang disuruh developer, mereka melaporkan kepada pemilik atau developer. Berkata, Tuan, rumah yang Tuan suruh kami sudah selesaikan bangun. Kami mau pulang. Karena Tuhan berkata 1 tahun lagi kami harus bekerja, dan ini sudah 1 tahun dan rumah itu sudah selesai kami bangun. Lalu saudaraku, apa terjadi? Si developer memberikan kunci ke tiap-tiap mandor. Dan ketika kunci diberikan kepada tiap-tiap mandor, si developer berkata, rumah yang kau bangun itu adalah menjadi milik kepunyaanmu pribadi. Sebagai hadiah yang mana saudara semua bisa kerjasama dengan saya. Saya ulangi, rumah yang kalian bangun itu adalah rumah menjadi pribadimu masing-masing.
Apa yang terjadi, saudaraku? Mandor yang kerja asal-asalan, bahan bangunannya yang tidak sesuai ukurannya, dia menyesal. Menyesal karena bangunan yang dibangun dia tidak segagah, tidak sekuat dengan materi-materi yang sudah disiapkan, tidak dipergunakan dengan baik. Dia menyesal. Tapi mandor yang mengerjakan bangunan rumah dengan semua peralatan yang sudah disiapkan oleh developer, dia pakai, dia buat bangunan bentuk yang bagus. Dia bersyukur dan berbahagia sekali, saudaraku. Saudara terkasih, kurang lebihnya seperti itulah Tuhan atau Bapa Sorga. Dia sudah menyiapkan yang terbaik buat kita. Jika kita membaca Alkitab, apa yang kita lakukan di dunia ini, saudaraku, tidak sebanding upah kita yang akan kita terima di sana. Tidak sebanding apa yang kita terima. Jadi kembali, saudaraku, bukti kebesaran Tuhan yang ketiga adalah Dia yang merancang hidup kita. Kita lahir di dunia ini bukan secara kebetulan, bukan oleh karena menurut ilmu biologi, bukan karena ketemunya ilmu sperma jantan dengan sel telur, bukan karena itu, saudaraku, tapi Tuhan sudah merancangnya, sudah menentunya dan sejak kekal. Memang sih kalau kita lihat nyatanya ada juga manusia lahir dengan tidak normal fisiknya. Ya, mungkin tangannya agak lebih panjang sebelah, atau kakinya lebih panjang, lebih pendek sebelah, atau tangannya tidak ada dua-duanya, atau kakinya tidak ada duanya. Tapi lihat, orang yang lahir tanpa memiliki fisik yang normal, mereka yang percaya oleh karena rancangan Tuhan, saya perhatikan mereka bisa berkarya lebih daripada manusia yang fisik normal. Amin. Mereka yang lahir dengan fisik yang tidak normal, namun mereka percaya bahwa ada rencana Tuhan, rancangan Tuhan buat mereka. Kita lihat, mereka lebih efektif, mereka bisa berkarya daripada manusia yang berbadan fisiknya normal. Mari. Dia merancang hidup kita sejak kekekalan. Sebagai ayat penutup saya beri, mari kita baca Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ulangi, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, rancangan manusia tidak sama dengan rancangan Tuhan, dan jalannya manusia tidak sama dengan jalannya Tuhan. Allah merancang hidup kita supaya baik. Ya, Allah merancang hidup kita, mendesain hidup kita supaya baik. Tidak pernah Allah merancang manusia untuk kejelekan atau kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Mari saudaraku, ini perlu kita ingat. Bukti kebesaran Tuhan ada 3. Pertama, saudaraku, Dia tahu segala persoalan hidup. Yang kedua, saudaraku, Dia hadir di segala jalan hidup. Dia hadir di segala aktivitas, Dia hadir di segala jalan hidup kita. Yang ketiga, Dia yang merancang hidup kita. Di hidup kita bukan secara kebetulan, tapi Tuhan sudah merancangnya dari sejak kekekalan. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah mengajari kami, sudah menguatkan kami, bahwa Engkau Tuhan sungguh besar. Engkau mengetahui segala persoalan hidup kami, Engkau hadir di segala jalan kami, dan Engkau sudah merancang hidup kami Tuhan.
Dan sejak kami dalam kandungan orang tua kami Tuhan, Engkau sudah menenunnya. Dan Engkau punya rencana yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Demikian tadi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Biarlah firman-Nya tidak berlalu begitu saja dari pendengaran kita, tetapi boleh menjadi rema dan kita siap diberkati dengan firman untuk terus bertumbuh di dalamnya. Selanjutnya kita akan mengumpulkan sebagian dari berkat Tuhan yang sudah diberikan buat kita dalam bentuk persembahan. Dan biarlah kita boleh memberikan persembahan dengan sukacita sehingga persembahan kita berkenan kepada Tuhan. Kita iringi dengan pujian Allah itu baik. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat ibadah yang sampai saat ini Tuhan berkenan memimpinnya. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Dan terima kasih juga Bapa kalau kami boleh diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan kami sebagai rasa syukur terima kasih kami kepada Engkau, Allah yang sudah memberkati usaha pekerjaan kami, Allah yang sudah memberkati kesehatan kami, bahkan Allah yang sudah mencukupkan seluruh kebutuhan kami Bapa. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, persembahan ini boleh kami pakai bersama untuk pelayanan kami bersama di GDL Roy Bapa. Bapa di surga, pada saat ini juga kami bersahati hendak menaikkan doa syafaat kami Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami terus menyerahkan bangsa ini ke dalam belas kasihan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami ini. Engkau menolong bangsa kami ini Tuhan. Engkau melihat situasi yang terjadi sampai saat ini Bapa, di mana pandemi corona Tuhan masih terus ada di bangsa ini Bapa, bahkan masih ada korban-korban yang terinfeksi Tuhan. Kami terus menyerahkan Tuhan rakyat Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Bapa di situasi new normal yang ada saat ini Tuhan tidak membuat rakyat semakin bebas semaunya sendiri Tuhan, tetapi mereka boleh menerima dan boleh melakukan Tuhan anjuran-anjuran yang diberikan oleh para pemimpin kami, bahkan oleh dinas kesehatan Tuhan. Memang sesuatu yang sulit Tuhan untuk kami melakukan hal ini, karena kami merasa ini adalah sesuatu yang wajar. Kami sudah bisa berbuat seperti biasa sebelum pandemi Tuhan, tetapi rupanya belum bisa Bapa. Oleh sebab itu berikan kami kesanggupan Tuhan untuk melakukan aturan-aturan pola hidup yang baru ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus memberkati para pemimpin negara kami, bahkan lingkungan di mana kami tinggal, Tuhan juga memberkati Bapa. Demikian juga kami berdoa Bapa buat gereja-gereja yang sudah mulai beribadah meskipun
protokol kesehatan harus dilakukan. Tuhan memberkati sehingga setiap anjuran gereja-gereja itu pun boleh terlaksana dengan baik dan setiap jamaatmu dapat mematuhinya Bapa. Berdoa secara khusus buat Gidi Elroy Bapa yang sampai hari ini masih beribadah di rumah saja. Kami tidak tahu kapan kami akan memulai ibadah di gereja Tuhan. Tetapi Bapa, sebelum kami beribadah di gereja, persiapkan hati kami masing-masing Tuhan, sehingga ketika kami nanti beribadah di gereja, kami bisa mengikuti aturan-aturan itu dengan baik meskipun sesuatu yang sulit Tuhan, karena kami sebagai orang Indonesia yang senantiasa Tuhan rindu Tuhan untuk memiliki hubungan yang dekat dengan bersalaman, dengan cipika-cipiki dengan saudara-saudara kami Tuhan, bahkan untuk leluasa bercanda Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami untuk bisa Tuhan mengerem atau menahan itu semua demi kesehatan kami bersama Bapa. Oleh sebab itu berikan kami kemampuan, biarlah Roh Kudus menguatkan kami untuk melakukannya Bapa. Demikian juga berdoa buat jemaatmu dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menolong sehingga mereka juga Tuhan tetap berkecukupan di situasi pandemi corona saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, anak-anakmu yang masih bersekolah secara online bahkan kuliah, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Demikian juga kami berdoa Bapa buat anak-anakmu yang kuliah, yang bulan Juli ini ada yang KKN Tuhan, tetapi mereka KKN secara online, mungkin sesuatu yang sulit untuk mereka lakukan, tetapi biarlah Roh Kudus memberikan mereka kemampuan dan Engkau juga menolong Tuhan aparat desa atau kelurahan bahkan kecamatan supaya bisa bekerja sama dengan anak-anakmu yang KKN. Secara khusus buat si Karis di mana dia KKN di Kelurahan Sukamenanti, wilayah Kecamatan Kedaton bersama dengan teman-temannya. Tuhan menolong supaya ada kerjasama yang baik dari aparat pemerintah maupun dengan rekan-rekannya dan semua dapat berjalan dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami yang di tempat yang jauh, Tuhan juga menolong memberkati mereka Tuhan. Dan kalau ada jemaatmu yang sakit saat ini, biarlah Tuhan berikan mereka kesembuhan, kesempatan untuk terus hidup di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Semuanya kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bangkit berdiri Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah ibadah yang sudah kita lakukan berkenan kepada Tuhan, dan kita akan kembali disibukkan dengan segala urusan kita, pekerjaan kita. Biarlah kita terus percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita, dan biarlah apapun yang kita lakukan dan kerjakan, kita lakukan seperti untuk Tuhan, sehingga semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita bangkit berdiri dengan pujian menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati ini
Jemaat terkasih, mari kita akhiri ibadah kita dan mari kita berdiri dan mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Bapa, Engkau sangat baik dan teramat baik buat kami. Kebesaran-Mu Tuhan sungguh luar biasa Bapa. Tidak ada manusia yang bisa menandingi Engkau Tuhan Yesus. Dan Engkau sudah merancang hidup kami Tuhan sejak kekekalan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan berkati segala aktivitas jemaat-Mu, baik sebagai pedagang, wira swasta, karyawan, mahasiswa, pelajar, dan juga Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Baik jemaat-Mu yang ada di kota Bandar Lampung, yang ada di Lampung Selatan, dan juga yang ada di Jakarta. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Baik juga Tuhan pergumulan-pergumulan lain, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dan kami Tuhan teringat kepada jemaat-Mu, Ibu Esther Borunenggolan, bahwa hari Kamis kemarin Tuhan, tanggal 25 bulan Juni 2020, hamba-Mu ini genap berusia 43 tahun. Tuhan, Engkau tahu Bapa, dia dengan keluarganya. Kami imani Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berhenti. Kami imani Tuhan, mujizat-Mu terjadi dalam rumah tangganya lewat Ibu Esther Borunenggolan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan memohon Bapa pertolongan-Mu supaya bulan ke depan sudah ada tanda-tanda bahwa gereja sudah bisa dipakai untuk ibadah seperti hari biasa. Demikian juga gereja GKPA Bandar Lampung, kami berdoa supaya ada Tuhan kemurahan-Mu, membuka hati dan memberikan keberanian, dan juga Tuhan memberkati semua gereja-gereja, sehingga gereja-gereja semua Tuhan bisa dipakai untuk ibadah seperti biasa. Tuhan berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat terkasih, mari kita berdoa, kita akhiri. Terimalah berkat dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Allah Bapa, pertolongan kita dari Yesus Kristus, dan penghiburan kita dalam Roh Kudus menyertai kita dan sekarang sampai Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin.